Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Alfiansyah, mahasiswa dari STI Dr. KZ Mutakin Purwakarta dari prodi PBA 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dengan materi sholat. Dosen pengampu Dr. Andes TB Abdul Hamid MAG. Teman-teman tahu gak sih? Teman-teman tahu? Dalam Al-Quran dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta, yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya kepada orang-orang beriman. Dalam kitab Riyadul Badiah juga disebutkan bab kitabus sholati, fardullahu ala hadil ummati fi kulli yaumin wa lailatin khamsa shalawatin faqat. Allah memerdukan sholat kepada umat Nabi Muhammad atas 5 waktu, yaitu waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, dan waktu subuh. Dalam ibadah, khususnya sholat, kita tidak bisa semena-mena mengerjakan sholat dimanapun dan waktu kapanpun. Ada syarat-syarat khusus dan ketentuan khusus untuk melaksanakan sholat ini. Dan kita juga harus tahu ilmunya, karena dalil mengatakan wa kuluman bigori ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa manusia yang ibadah tanpa ilmunya, maka ibadahnya itu ditolak, tidak diterima. Dan adapun ketentuan waktu sholat, dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan, awwalu waqti dhuhri jawalu syamsi wa akhiruhu masyiru dili syai'in mislahu ghairu dili siwa'i. Waktu sholat duhur itu dimulainya dari matahari tergelincir dari tengah langit, dan akhirnya waktu duhur itu yaitu ketika bayangan suatu benda sama panjang dengan benda tersebut. Misalkan kalau kita lagi di kebun atau dimanapun itu, tidak ada jam dan tidak ada suara azan, tapi kita tidak tahu ini itu sudah waktunya sholat duhur atau belum. Nah, kita bisa menancapkan suatu benda ke dalam tanah. Misalkan kita bisa menancapkan bambu dengan panjang 1 meter. Kalau tidak ada bayangan di bambu itu, maka itu sudah dipastikan sholat duhur sudah dimulai, atau waktu duhur itu sudah dimulai. Dan akhirnya waktu duhur kita bisa mengetahui dengan menancapkan suatu benda ketika bayangan benda itu sama persis panjangnya sama benda tersebut. Misalkan kita menancapkan bambu dan bayangan bambu itu sama persis dengan bambu tersebut, misalkan bambunya 1 meter dan bayangannya pun 1 meter. Nah, sudah dipastikan itu akhirnya waktu duhur. Dan seterusnya waktu asar. Dalam kitab Safinatun Najah juga dijelaskan wa wal waqtil asri dasara dhillu kulli syai'in mislahu wa zada qalilan wa akhiruhu ghurubu syamsi. Awalnya waktu asar itu yaitu jika kita menancapkan suatu benda, kalau benda itu bayangannya lebih dari benda tersebut, lebih sedikit, misalkan bambunya itu 1 meter kita ditancapkan di tanah dan bayangannya itu 1,2 meter misalkan. Nah, sudah dipastikan itu waktu sholat asar dimulai. Dan akhirnya waktu asar adalah ghurubu syamsi, tenggelamnya matahari. Seterusnya waktu maghrib, dalam kitab Safinatun juga dijelaskan wa wal waqtil maghribi ghurubu syamsi wa akhiruhu ghurubu syafaqil ahmar. Awalnya sholat maghrib itu tenggelamnya matahari. Kalau kita berada di pantai, kita bisa menyaksikan tenggelamnya matahari, dan disitulah kita bisa mengetahui bahwa sholat maghrib itu telah dimulai. Dan akhirnya sholat maghrib adalah ghurubu syafaqil ahmar, yaitu tenggelamnya
cahaya merah dari matahari, pantulan cahaya yang berwarna merah itu dari matahari, dan disitulah sholat maghrib diakhirinya. Dan waktu isya wa awal waktu isya'i ghurubu syafaqil ahmar, waktu isya diawali dengan surupnya, dengan tenggelamnya cahaya yang berwarna merah, dan akhirnya itu tulul fajr sodiki, datangnya fajar sidik. Dan seterusnya wa awal waktu subuh, adapun waktu awal sholat subuh yaitu tulul fajr sodiki, datangnya fajar sodik, dan akhirnya waktu subuh itu tulul fajr samsi, datangnya matahari, dan itu adalah waktu subuh. Adapun untuk ketentuan syarat-syarat sah sholat dalam kitab Safinatun Najah juga dijelaskan bahwa syurutus sholati samaniatun, syarat-syarat sah sholat ada 8. Yang pertama tuharatul hadasaini, suci dari 2 hadas, entah itu hadas kecil dan hadas besar. Apa sih itu hadas kecil? Hadas kecil adalah ma wajabal wudu, hadas yang bisa disucikan oleh berwudu. Dan hadas besar adalah ma wajabal gusla, hadas yang bisa disucikan oleh mandi wajib. Yang kedua syarat sholat menurut kitab Safinatun Najah yaitu wa taharatu anin najasati pisaubi wa badani wal makani, suci dari najis, entah itu najisnya di badan, pakaian ataupun tempat, entah itu najisnya mukhafafah, mutawasitoh atau mughaladoh. Yang ketiga selanjutnya menurut kitab Safinatun Najah yaitu wastiqbalul kiblati, yaitu menghadap kiblat. Yang keempat menutup aurat. Kita sudah tahu bahwa aurat laki-laki itu baina surati wa rukbatin, di antara bujal dan dengkul. Dilanjut salat yang kelima adalah wadukhulul wakti, tepat pada waktunya atau memasuki kepada waktunya. Masuk kepada waktu sholat duhur, tepat pada waktu sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Kita tidak boleh melaksanakan sholat subuh di waktu sholat duhur gitu, terkecuali kita tidak melaksanakan sholat subuh, bisa kita mengqadha dalam waktu sholat duhur. Itu juga ada ketetapan dan ketentuannya. Kita dosa tidak melaksanakan sholat kecuali ada udzur yang tertentu. Di antaranya udzur sholat itu anisyanu, lali, atau bahasa Indonesianya itu lupa. Nah, kita lupa melaksanakan waktu sholat subuh misalnya. Lupanya harus dengan syariat Islam, yaitu lupa kita terlalu fokus kepada mengkaji kitab-kitab sampai kita lupa waktu sholat subuh. Yang keduanya udzur sholat itu adalah tidur, yang dimana tidurnya juga itu bukan tidur ya tidur pula segitu, ada ketentuannya juga. Yang keenam syarat sholat itu adalah wal ilmu bifardiyatiha, kita harus tahu rukun sholat, kita harus tahu fardu-fardunya sholat. Di dalam kitab Safinatun Najah juga dijelaskan arkanus sholati sabata asar, rukun sholat itu ada 17. Al awalu an-niyatu, yang pertama adalah niat. Terkadang kita tidak tahu apa itu yang dinamakan niat, apa itu yang didefinisikan niat. Niat menurut bahasa adalah menekadkan satu perkara, mau itu dilakukannya sekarang ataupun entar. Sedangkan menurut istilah atau menurut kitab Safinatun Najah, yang dinamakan niat itu adalah qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi, menekadkan satu perkara dan langsung dilakukannya. Lanjut, rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram. Nah, di dalam tempatnya niat adalah takbiratul ihram. Tempatnya niat di dalam sholat adalah di dalam takbiratul ihram. Pas takbiratul ihram kita Allah, sebelum lapad akbar kita harus berhasil melakukan niat tersebut, niat kita sholat. Contohnya Allah. Nah, kita langsung di dalam hati berniat
niat saya sholat fardu duhur 4 rakaat menghadap ke kiblat makmum karena Allah Ta'ala kalau sholat duhur. Lanjut ke rukun sholat yang ketiga, al-qiyamu alal qadiri, yaitu berdiri bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri berarti bisa sambil duduk, kalau tidak mampu duduk juga bisa sambil berbaring. Ar-Rabi'u qiraatul Fatihati, yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Al-Khamisu ar-ruku'u, yang kelima adalah ruku. As-sadisu at-tumaninatu fihi, yang keenam adalah tumaninah di dalam ruku. As-sabi'u al-i'tidalu, yang ketujuh adalah i'tidal. As-saminu at-tumaninatu fihi, yang kedelapan adalah tumaninah di i'tidal. At-tasi'u as-sujudu marotaini, yang kesembilan adalah sujud 2 kali. Al-asiru at-tumaninatu fihi, yang ke-10 adalah tumaninah di antara 2 sujud. Al-hadi asaro al-julusu baina sajdatain, yang ke-11 adalah duduk di antara 2 sujud. Asani asaro at-tumaninatu fihi, yang ke-12 adalah tumaninah di antara 2 sujud. As-salisa asaro at-tasyahudul akhiru, yang ke-13 adalah tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Ar-rabi'a asaro, yang ke-14 al-qu'udu fihi, yaitu duduk antara tahiyat akhir atau duduk di tahiyat akhir. Al-khamisa asaro, yang ke-15 as-sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sadisa asaro assalamu, yang ke-16 itu membaca salam. As-sabi'a asaro at-tartibu, yang ke-17 adalah tartib. Dari tadi tumaninah, apa sih yang dinamakan tumaninah, apa sih yang didefinisikan tumaninah? Yang dinamakan tumaninah itu adalah biqordi subhanallahi, mengira-ngirakan atau diam mengira-ngirakan dalam lafaz subhanallah. Adapun yang dinamakan tartib adalah mendahului yang seharusnya harus didahului, mengakhirkan yang harusnya yang harus diakhirkan. Jadi cek bahasa Sunda nama kudu mihilakeun perkara anu ti heula mandeurikeun anu kuduna pandeuri. Ulah minculak hidup mah gitu. Kurang lebihnya begitu. Mohon maaf, saya Muhammad Bilal Piansah. Qad tamama jumlah maksudi fa inna jodi wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.